Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kebaikan yang kita rasakan, semua kenikmatan yang kita peroleh sejatinya adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Tapi kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ada nikmat rutin yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak mensyukuri. Sebagai contoh, nikmat kedua kaki kita. Tiap hari kita bisa berjalan kaki. Tiap hari kita naik dan turun tangga. Kita tidak merasakan nikmat kaki itu kecuali tatkala kita sakit. Tabrakan, kakinya patah, baru dia merasakan, ya Allah, betapa nikmatnya kaki yang Kau berikan kepada aku. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Kau curahkan dan Kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka semuanya. Amma ba'd. Hari ini hari Sabtu, tanggal 24 Rabiul Awal 1438 Hijriah. Insyaallah antum semua tahu, karena kalender kita bersamaan dengan kalender Masehi. Jadi semua orang tahu. Para jamaah, kita jadikan momen samanya kalender Hijriah dengan kalender Masehi ini sebagai momen perubahan kita. Perubahan apa? Perubahan kalender kita. Mulai saat ini yang harus kita dahulukan adalah kalender Hijriah dan bukan kalender Masehi. Kita harus selalu ingat bahwa Allah berfirman, inna iddata syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz adalah 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ana mau kasih hadiah. Siapa yang hafal bulan Islam? Mana yang di sini? Nah, fadhal, di sini ada yang mau jawab. Yang pertama, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan.
Habis Ramadan apa? Januari. Habis Ramadan Syawal. Nah, habis Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Hayyakumullah. Jemaah, malu kita mengaku umat Islam tapi kalender Islam tidak hafal. Malu. Kita sebagai umat Islam memiliki peradaban yang jauh lebih indah dan lebih maju. Tapi karena kitanya meninggalkan peradaban kita sendiri, maka kita menjadi umat yang hina. Baik, di antara 12 bulan itu nggak ada Januari. Tidak ada. Tidak ada Februari. Tidak ada Agustus. Tidak ada Desember. Karena di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fadhal. Rajab, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Urut apa enggak urut tuh? Fadhal. Nah, 4 bulan haram tuh enggak ada di Januari sama Desember. Tapi kita malah lebih bangga dengan kalender-kalender itu. Kita akan melihat umat Islam heboh di negeri kita merayakan tahun baru Masehi, yang artinya itu tahun baru Kristus. Nah, Nasrani itu sering disebut Al-Masihiyun, dan kalender mereka memang kalender itu. Pada hakikatnya umat Nasrani kalendernya itu sama dengan kita. Karena kalender yang pakai hitungan rembulan ini sudah Allah tetapkan yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak penciptaan langit dan bumi, itu kalender yang sudah ditentukan oleh Allah, itu yang bermula dengan Muharram berakhir dengan Dzulhijjah. Orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka tidak pakai Masehi. Yahudi tidak pakai Masehi. Mereka punya hari raya sama seperti hari raya kita. Hari rayanya berpindah-pindah. Syawal, kita selalu sih Lebaran bulan Syawal, tanggal 1 Syawal kita Lebaran. Tapi kalau hitungan mataharinya itu berpindah-pindah. Sehingga semua bulan itu merasakan Ramadan. Dan orang Yahudi sampai hari ini nggak pakai Masehi. Kalau antum berangkat ke Israel, antum akan dapati bahwasanya Yahudi itu al-maghdubi alaihim. Orang-orang Yahudi adalah orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka meninggalkan kebenaran itu. Adapun orang-orang Nasara, mereka adalah ad-dallin. Kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka orang-orang yang tersesat. Bagaimana bisa tersesat? Ya kita lihat kalendernya jadi Masehi. Padahal mereka tahu kitab Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian diklaim sebagai Tuhan oleh mereka. Ala kulli hal, harapan anak umat Islam. Umat Islam, alhamdulillah kita di negeri kita mayoritas Muslim. Anda mau tanya antum, nah sebutkan kalender Hijriah, Anda kasih hadiah. Kalender Hijriah. Kalender tadi dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Selesai jemaah. Bismillah. Berarti kebangkitan kita udah selesai. Kalau yang muda-muda kayak gini hafal, kalau yang tua nggak hafal nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang tua nggak hafal. Karena yang tua akan meninggalkan kita. Kita yang akan melanjutkan perjuangan mereka juga. Tapi kalau yang muda nggak tahu sama kalender Hijriah, maka peradaban Islam pelitanya sudah mati di dalam hati.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tema kita apa judulnya? Pasrah. Itu yang berdiri di sana ngapain? Jemaah, antum kayaknya harus merapat, jemaah, merapat sini. Merapat, kesian, merapat. Maju ke depan sedikit. Kesian saudara-saudara antum di sana. Nah, yang bisa maju-maju jemaah. Di atas masih kosong. Baik. Ini sebelah kanan kosong ya, mungkin dikasih jalan sana. Yang nempel sama pembatasnya ibu-ibu maju ke depan, nggak boleh deket-deket ibu-ibu antum sana itu. Maju ke depan sedikit, buat jalan biar bisa jalan ke sana tuh. Nah, asyik kosong, masya Allah, masya Allah. Baik, satu prinsip yang harus menemani perjalanan hidup setiap muslim, menjadi keyakinan yang menerangi jalan dan lorong yang dia lewatin dalam kehidupan ini, yaitu pasrah kepada Sang Pencipta. Mungkin kalau bahasa Arabnya tawakal. Kenapa kita harus pasrah? Karena Allah menciptakan kita lemah. Allah menciptakan kita penuh keterbatasan. Sebagian orang makan cabai nggak apa-apa, satunya sakit perut. Sebagian orang minum susu sehat, satunya minum susu masuk rumah sakit. Kenapa? Karena memang kita makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Allah berfirman di surat Fatir ayat 16 dan 17. Surat Fatir ayat 16 dan 17. Ana akan berusaha setiap menyebutkan ayat Al-Quran, ana sebutkan nama surat dan nomor ayatnya, supaya antum pulang dari sini antum buka Al-Quran. Kita itu sering dengar petuah-petuah, tapi kebanyakannya lewat. Masuk kanan, keluar kiri. Padahal nanti kita baca Quran. Paling tidak pas kita mau baca Quran, tadi yang disebutkan di kajian itu, surat ini dibaca lagi supaya kita lebih mantap. Para sahabat Nabi dulu radhiyallahu taala anhum, mereka belajar 10 ayat. Mereka tidak melewatin 10 ayat itu sampai mereka menghafal, memahami artinya, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Sebagian kita sudah hafal 2 juz, tapi nggak ada yang difahami, apalagi mau diamalkan. Maka harapan kita, kalau kita pulang dari masjid ini, jamaah cuma nyatet nomor ayat dan nama suratnya, pulang ada sesuatu yang dia bawa. Sampai rumah kumpulkan tetangganya, sini semua. Kenapa? Ana mau bacakan. Buka Al-Quran, ini ada terjemahan, buka, sampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maka seorang muslim itu kalau bahasa sekarang harus menjadi entrepreneurship apa. Jadi dia itu harus menjadi orang yang merubah orang lain. Punya keinginan mewarnai, bukan diwarnai. Kita punya jemaah haji tiap tahun 200.000 lebih. Punya jemaah umroh wallahu a'lam berapa jumlahnya. Tapi mereka berangkat haji, di sana mereka terwarnai. Masuk Mekah, masya Allah, dengar adzan ke masjid, duduk di masjid, habis maghrib nggak pulang, sampai isya, habis isya pulang. Selama 10 hari ketika umroh, selama 40 hari ketika haji, tapi pulang sampai Indonesia ternyata dia tidak bisa mewarnai.
Dia kembali kepada warna di kampung. Dengar adzan, tiduran. Dengar adzan, ngopi, minum teh. Kemana warna yang kau dapatkan di sana? Seorang muslim harus bisa membawa warna itu ke tempat itu. Warna-warna yang baik kita warnai masyarakat kita. Di surat Fatir ayat 16, ayat 15, 16, 17 Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang bukan manusia nggak usah dengar. Karena Allah mengatakan ya ayuhan nas. Apa kata Allah? Antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kata Allah, antum semuanya, wahai manusia, kalian semuanya fakir. Kalian semuanya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah, dia itu maha kaya dan tidak butuh, dan dia maha terpuji. Ibu-ibu yang di tembok agak maju ke depan, soalnya yang jalan biar bisa naik ke atas. Agak merapat. Dikasih jalan yang baru datang itu. Soalnya di atas masih banyak tempat insya Allah. Di luar hujan. Ana lihat ada sengketa antara panitia kayaknya. Ana lihat sitarnya ditutup, nanti dibuka, nanti ditutup. Masya Allah. Nanti urusannya di mahkamah, sengketa nanti diselesaikan. Baik, para jamaah, sebaik-baiknya soft lelaki itu yang paling depan, yang paling buruk yang paling belakang. Sebaik-baiknya soft ibu-ibu itu yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Jadi ibu-ibu semakin dekat sama softnya lelaki ini semakin bahaya. Makanya kenapa ditutup? Supaya nggak bahaya gitu. Mungkin ala kulli hal. Tolong dikasih jalan supaya bisa naik ke atas ibu-ibunya. Allah mengatakan wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah nggak butuh sama kita. Beda sama orang kaya yang ada di negeri kita. Orang paling kaya di negeri kita butuh sama petani. Orang paling kaya di negeri kita butuh sama pembantu. Orang paling kaya di negeri kita dia butuh sama tukang kebun. Dia butuh, nggak bisa hidup tanpa mereka. Tapi Allah huwal ghaniyul hamid. Allah nggak butuh. Allah mengatakan iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hilangkan kalian semua. Dan Allah akan datangkan penduduk yang baru. Allah nggak butuh. Tapi orang kaya, kita lihat ketika lebaran, orang kaya ditinggal sama pembantunya, orang kaya ditinggal sama supirnya, orang kaya ditinggal sama babysitternya, susah hidupnya. Kenapa? Karena dia butuh sama orang-orang. Adapun Allah kalla, Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh kita datang ke masjid, nggak butuh jangan. Allah katakan wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Hal itu bukan sulit bagi Allah. Allah kalau mau menghabiskan penduduk sebuah negeri, Allah tinggal gerakkan lempengan bumi itu. Sekarang sering terjadi gempa. Seorang muslim seharusnya ketika memberikan komentar tentang gempa, dia ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya ini karena lempengan bumi bergerak. Tapi siapa yang menggerakkan lempengan bumi? Allah. Kenapa di sana bergerak, di sini nggak bergerak? Kenapa itu rumah hancur, yang ini tidak hancur? Allah Jalla Jalaluhu yang melakukan hal itu. Maka para jamaah, kita makhluk yang lemah. Dan Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 28. Ingat, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nisa. Karena kebanyakan umat Islam sekarang kenalnya sama Al-Ma'idah 51.
Naam, itu salah satu ayat dari 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran. Salah satu. Kemana yang 6.000 lainnya? Kita perlu tanya. Ingat, dalam Al-Quran ada surat An-Nisa ayat 28. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu lemah sekali. Dhaif. Yang kuat pun lemah. Antum boleh buktikan. Orang yang juara, umpamanya dia juara bodybuilding, juara apa? Binaraga. Allah kasih sakit gigi. Nggak usah banyak-banyak, sakit gigi, Allahu Akbar, minta tolong dia. Tolong antarkan ke dokter, Anda mau ke dokter, datang, dok, sakit dok. Subhanallah, dokternya heran, kau ini badannya gede, sakit gigi udah, subhanallah, lemah jemaah. Ketika rumahnya, wallahu alam, kita kemarin terjadi gempa di Jember, daerah Jawa Timur situ gempa. Masya Allah, gerakan yang terjadi di rumah itu membuat semua orang keluar, meninggalkan rumah. Dan alhamdulillah gempa itu tidak merobohkan sesuatu. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Aceh, di Pidijaya sana? Semoga Allah merahmati mereka. Allah gerakkan 14 masjid hancur. Allah gerakkan 100 manusia mati. Allah gerakkan toko, bangunan yang dibangun, dibina berbulan-bulan, dalam hitungan 15 detik roboh. Apa gitu? Para jamaah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa Allah menciptakan kita lemah? Agar kita tahu diri, agar kita nggak sombong, agar kita sadar dan tidak sok kalau engkau itu hanya makhluk yang lemah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini kalau minta sama Allah berasa kalau kau itu bukan siapa-siapa. Doa untuk menghilangkan kegundahan. Para jamaah, itu masih ada tempat di sana. Tapi yang di pintu sana mungkin bisa masuk, ada tempat kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ibnu abdika, ibnu amatika. Allah, engkau Rabbku, engkau yang menciptakan aku hambamu, bapakku budakmu, ibuku budakmu, garis keturunanku semuanya adalah hamba. Nggak ada yang tuan. Garis keturunan kita nggak ada yang kok bisa dibilang bangsawan, tetap sampai ujungnya adalah budak Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kau sadar. Oleh karena itu dalam setiap sholat kita, setiap rakaat, tidak sah sholat seorang hamba apabila dia tidak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyak, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, intinya ada di satu surat, di surat Al-Fatihah. Dan inti dari Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ini jamaah, para ulama menyebutkan ayat obatnya sombong dan obatnya riya. Antum kalau baca itu, antum bisa ngobatin tuh riya. Ketika antum mengatakan iyyaka na'bud, ya Allah, masa engkau mengatakan iyyaka na'bud kau minta dipuji orang, kau minta disanjung orang. Kadangkala sebagian orang
ketika melakukan kebaikan ingin nama dia ada di situ, maka seharusnya dia tinggalkan. Kenapa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menghilangkan kesombongan. Kau tiap hari minta tolong sama Allah, bukan tiap hari, dalam sehari berulang kali kau minta tolong sama Allah, terus engkau sombong merasa memiliki sesuatu. Wallah, sebagian orang memang memiliki rumah atas nama dia, sertifikat atas nama dia, tapi dia bukan pemilik, jamaah. Siapa yang memiliki? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Milik Allah. Kita milik Allah. Dan masjid ini milik siapa? Ada sebagian orang mengklaim memiliki masjid. La, Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kalau kita bicara pasrah, tawakal, sejatinya tawakal itu adalah isti'anah billah, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa tawakal dengan isti'anah itu memiliki satu arti yang sama sebenarnya. Beliau mengatakan al-isti'anatu, isti'anah itu wa iyyaka nasta'in, itu mengumpulkan dua hal. Yang pertama, yakin dan percaya sama Allah. Yang kedua, bersandar kepada Allah. Kita kadang-kala di dunia ini kita yakin fulan kayaknya bisa bantu. Kita punya masalah, fulan bisa bantu. Kenapa kok nggak minta tolong sama fulan? Aku nggak butuh sama fulan. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Dia percaya sama fulan, tapi dia tidak butuh. Kadang-kala kita minta tolong sama fulan, kita nggak percaya sama fulan. Itu kenapa minta tolong sama fulan? Ya gimana, nggak ada yang lainnya. Dia tuh penipu, ya nggak apa-apa ditipu sedikit, yang penting nggak semuanya habis. Karena dia butuh. Adapun kita kepada Allah, kita percaya Allah yang bisa bantu kita, dan kita butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal sendiri sebenarnya adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah yang bisa menyelesaikan urusan dia, kemudian dia menyandarkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat Allah berulang kali di dalam Al-Quran menyuruh kita pasrah. Kau serahkan sama Allah, kau tawakal kepada Allah. Apa artinya tawakal kepada Allah? Kau percaya kepada Allah, yakin kalau Allah yang bisa bantu, dan engkau bersandar. Udah, anda serahkan kepada Allah SWT. Itu makna tawakal. Allah berfirman di surat Hud ayat 123. Apa kata Allah? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Engkau beribadahlah hanya kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau beribadah kepada Allah, minta tolong ya sama Allah, jangan minta sama yang lainnya. Karena kita masih melihat di masyarakat kita orang-orang yang minta tolong kepada lautan. Pelaut-pelaut itu takut sama laut, sehingga dalam setiap waktu mereka membuat sesajen. Mereka menyembelih, nggak tahu di sini ada apa enggak. Kalau di Jawa masih ada yang percaya sama Nyai Roro Kidul. Ada yang percaya seperti itu. Dan masih ada umat Islam yang menyebutkan bumi pertiwi. Nggak boleh, jemaah. Bumi ini milik Allah, bukan milik pertiwi. Nah, antum tahu pertiwi itu Dewi Bumi. Pertiwi itu dalam agama Hindu adalah dewi yang diyakini menguasai bumi. Ketika antum mengatakan bumi pertiwi, berarti antum yakin bumi ini bukan milik Allah. Ada yang menguasai bumi. Lah, kadang-kadang masih ada tulisan-tulisan seperti itu. Ya mungkin karena nggak ngerti. Ditanya apa artinya pertiwi, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bumi pertiwi, karena itu yang sering
lantunkanlah. Di Jawa, di laut-laut mereka meyakini adanya Nyai Roro Kidul. Ada Nyai Blorong, ada Nyai Roro Kidul, nyanyi. Mereka takut dengan kekuatan itu. Sehingga dalam setiap tahun ketika mereka melihat ada kapal yang tenggelam, ada kapal yang apa, mereka membuat sesajen untuk memohon kepada kekuatan yang ada di sana agar tidak mengganggu. Subhanallah. Berarti ada Tuhan selain Allah, ada Rabb selain Allah. Kemudian engkau meminta kepada Dia. Allah katakan di surat Hud ayat 123, fa'budhu, kau hanya kepada Dia beribadah. Wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 58, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Engkau bertawakallah, pasrahlah kepada yang hidup dan tidak pernah mati. Kalau kita bersandar, ingat tawakal itu artinya apa? Yakin sama Dia dan bersandar kepada dirinya. Kadangkala kita bersandar kepada fulan, insya Allah urusan gampang. Kenapa? Anak punya kenalan di kepolisian, gampang. Yuk berangkat, ternyata Kapolresnya mati, temennya dia mati, Allah, gimana? Ya udah selesai, masuk penjara kita. Kenapa? Karena Kapolres sohib dia mati. Mungkin dimutasi, dipindah kemana. Tapi Allah, dimanapun kita berada, ketika kita bersandar kepada Allah, Allah itu melihat, Allah itu hidup, dan Allah akan membantu kita. Ketika terjadi perceraian, dalam Al-Quran ada surat namanya At-Tolaq, surat namanya perceraian. Bapak-bapak sudah menyelesaikan surat itu. Maksudnya bukan baca, faham artinya. Sebagai suami, dia tahu kapan dia boleh menceraikan istrinya. Apa aturan bila dia rujuk pada istrinya? Apa aturan yang harus dilakukan terhadap anak-anak nantinya ketika terjadi perceraian? Banyak di antara umat Islam nggak pernah baca tuh surat Tolak, nggak pernah paham dengan apa yang ada di situ. Ibu-ibu kerjanya nonton. Ada ibu-ibu yang mungkin kunyahnya, antum tahu kunyah? Kunyah itu abu sama ummu, abu fulan, ummu fulan. Ada ibu-ibu yang kunyahnya itu ummu remote. Jadi yang dicari itu remote. Mana remote? Tiap hari yang dicari remote. Ada bapak-bapak yang sama, abu remote. Istrinya ummu remote, bapaknya abu remote. Kerjanya nonton. Ya Allah jemaah, baca tuh Quran. Mana tuh kitab kita? Baca surat Tolak. Allah di ayat kedua di surat At-Talaq setelah menceritakan tentang perceraian. Biasanya orang kalau bercerai takut, bingung. Ustadz gimana Ustadz? Ana selama ini makan lewat suami. Gimana anak-anak nantinya? Ya Allah Ustadz, ana bingung, ana mau makan dari mana? Allahu Akbar. Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah mengatakan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Makanya seorang muslim itu tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Ketika dia pasrah sama Allah, masalah apapun yang terjadi, aku punya Allah, aku punya Rabbul Alamin. Dia bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena selama ini hidupnya selalu mengandalkan suami. Oh gampang, alhamdulillah nanti akhir bulan suami bawa gaji. Berarti dia ada rezeki yang sudah dia sangka.
Tapi kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bertawakal kepada Allah. Sebagian wanita ditinggal mati suaminya, kata dia aman, alhamdulillah. Kenapa? Kita masih punya rumah. Bapakmu masih meninggalkan rumah, bapakmu masih meninggalkan pabrik, bapakmu masih punya ini, punya itu. Ternyata semua itu ternyata sudah digadaikan di bank. Hidupnya bingung karena engkau tidak bertawakal kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah cukupi. Kita nggak akan butuh sama siapa-siapa. Tapi kadang-kala kita nggak tawakal sama Allah. Di surat Ali Imran ayat 159, Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta sama orang-orang yang pasrah. Tapi perlu diingat, banyak manusia yang salah memahami tawakal. Dia berpikir tawakal itu kalau mau keluar kota, mobilnya dicek, roda-rodanya dilihat, olinya diganti, remnya diperiksa, siap tawakal Allah. Bukan itu tawakal, itu usaha. Tawakal ini adalah amalan qalb jamaah, amalan hati. Tadi yakin dan menyandarkan semuanya kepada Allah. Kalau memperbaiki mobil, ya usaha, kita diperintahkan untuk usaha. Tapi itu bukan tawakal. Tawakal itu di hati kita. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal itu adalah yang mengumpulkan semua makna keimanan. Tawakal. Para nabi Allah adalah orang-orang yang paling tawakal. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah, diganggu sama kaumnya, disakiti sama kaumnya. Allah berfirman di surat Yunus ayat 72, watlu alaihim naba'a Nuh. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada umat, ceritakan, bacakan kepada mereka cerita Nabi Nuh. Ada apa dengan Nabi Nuh alaihissalam? Idh qala liqaumihi, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Wahai kaumku, kalau kiranya berat buat kalian keberadaanku di sini, kalau kiranya keberadaanku berdakwah mengingatkan kalian kepada ayat-ayat Allah membuat kalian susah, fa'alallahi tawakkaltu, maka aku bertawakal kepada Allah. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kalau kalian udah bosan sama aku berdakwah, kalian nggak suka sama dakwahku, silahkan kalian kumpulkan semua. Kalian berkumpul sama patung-patung kalian, sama sekutu-sekutu kalian, sama orang-orang yang mendukung kalian, lalu kalian mau bikin makar buat aku, silahkan, aku tunggu, jangan ditunda. Kenapa? Tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan sama Allah, silahkan kau melakukan apa itu. Subhanallah jemaah. Ana ingat dengan cerita seorang ustadz di Malang. Di Malang Selatan itu, di daerah Peniwen namanya, ada sebuah kampung yang sudah dimurtadkan, satu kampung. Sampai yang mati dimurtadkan. Bayangkan, yang mati dimurtadkan. Bisa. Nah, jadi mereka itu satu kampung dimasukkan ke agama Nasrani. Kuburan-kuburan nenek moyang mereka diganti salib semua, supaya orang kampung itu tidak ada yang ingat kalau bapaknya dulu Islam. Semua. Akhirnya ada seorang ustadz yang berjuang di sana, yang banyak gangguan-gangguan. Sampai itu ustadz laporan ke Bapak Wakil Presiden dulu, Bapak Habibie.
Kejadian itu tahun 98 kira-kira, ketika turunnya Pak Harto. Ustadz ini cerita, kita beberapa pemuda Ustadz menghadapi banyak preman-preman dari golongan mereka, bawa senjata mereka, mau ngusir kita. Akhirnya kita hadapin Ustadz, udah kita tawakal sama Allah. Ana lihat badan yang besar-besar itu bawa pedang Ustadz, mau ditebaskan ke Ana. Ana nggak bisa berbuat apa-apa, udah tawakal. Ana cuma kasihkan tangan Ana. Ana tunggu kapan pedang itu menyentuh tangan Ana. Dia lihat nggak nyampe-nyampe itu pedang ke tangan. Lalu mereka bubar Ustaz. Kok bisa? Allah, bukan kebal ini Ustaz, enggak. Tapi dia tawakal. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, fa'alallahi tawakkal. Kepada Allah aku tawakal. Kalian mau nyakiti aku silakan. Alaihissalam. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal Nabi Yusuf. Anaknya yang satu lagi Benyamin hilang, yang paling tua hilang. Ketika dia suruh anaknya berangkat untuk mencari keluarganya, apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Dia mengatakan, inil hukmu illa lillah. Semua keputusan itu milik Allah. Semua keputusan milik Allah. Kita kadang-kadang nggak percaya. Para jamaah, andai kata seluruh penduduk Indonesia seluruhnya bersama semua pejabat-pejabat yang di atas itu mau ngasih manfaat sama kita, ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah tidak berkehendak, nggak akan terjadi. Andai kata seluruh dokter yang ada di Indonesia berkumpul di rumah sakit Bukit Tinggi untuk mengobatin satu orang, ingin menyembuhkan dia, nggak akan bisa. Inil hukmu illa lillah. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Dia mengatakan, alaihi tawakkal wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Aku kepadanya bertawakal, dan semua orang yang ingin pasrah, pasrahnya sama Allah, jangan ke yang lain. Antum lihat kisah Nabi Musa. Allah, Nabi Musa berdakwah menghadapi Fir'aun yang begitu zalim. Anak-anak laki-laki disembelihin sama Fir'aun, sehingga ketakutan yang berada di dalam hati Bani Israel tidak kebayang kepada Fir'aun. Nabi Musa berkata kepada kaumnya di surat Yunus lagi, ayat 84-85. Nabi Musa mengatakan, waqala Musa ya qaum. Dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya yang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, takut sama Fir'aun, takut sama itu. Apa kata Nabi Musa? Ya qaum, in kuntum amantum billah. Kalau kalian semuanya beriman kepada Allah, yakin Allah sebagai pencipta, Allah yang berhak disembah, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka kepadanya lah kalian harus bertawakal kalau kalian orang Islam. Apa kata kaumnya ketika diajak menuju Allah? Kaumnya mengatakan, faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Hanya kepada Allah kami pasrah, hanya kepada Allah kami serahkan semuanya, dan kami memohon kepada Allah supaya tidak dijadikan kita ini fitnah bagi orang-orang zalim, mereka menyakiti dan mengganggu kita. Tatkala Bani Israel dikejar oleh bala tentara Fir'aun bersama Fir'aun, Nabi Musa bersama Nabi Harun bersama ulama-ulama Bani Israel dan bersama yang lainnya meninggalkan Mesir di malam hari, melarikan diri sampai mereka jalan terus. Pagi hari sampai di pantai. Sampai di pantai tidak ada perahu yang bisa mengangkat mereka. Dilihat di belakang, Fir'aun bersama bala tentaranya sudah kelihatan. Falamma tara al-jam'an
Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dilihat tentara Fir'aun sudah kelihatan, kata Bani Israel, habis kita udah. Habis kita sudah. Pasti kita dihabisi sama Fir'aun. Karena bertahun-tahun mereka melihat kejahatan Fir'aun. Tapi Nabi Musa yang bertawakal kepada Allah, apa kata? Kalla. Nggak ada jalan, jemaah. Mungkin kalau ada perahu, orang mengatakan tenang, kita naik perahu, selamat kita. Tapi Nabi Musa tahu nggak ada jalan, tapi dia punya Allah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin kita kena, nggak mungkin. Kenapa? Karena yakin sama Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Robku, pasti dia memberikan hidayah kepada. Di sini Allah kasih jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Itu lautan bisa terbelah, laut bisa terbelah. Siapa yang bisa melakukan itu? Allah Jalla Jalaluhu. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dilemparkan ke api, semua orang mengklaim, orang Yahudi mengklaim kalau Nabi Ibrahim adalah nabi mereka. Orang Nasrani mengklaim kalau Nabi Ibrahim adalah nabi mereka. Yang benar yang mana? Yang benar siapa? Yahudi apa Nasrani? Yang benar yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hanifan muslim. Beliau lurus, tidak berbuat syirik. Siapapun yang mengklaim Nabi Ibrahim dari kelompoknya, kau harus beribadah sesuai dengan ibadah Nabi Ibrahim. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah sendirian, kalau kita lihat kisah para nabi ini, tawakalnya bukan cuma urusan rizki, urusan yang lebih dari itu, urusan nyawanya. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, bayangkan kesombongan kaumnya Nabi Ibrahim. Padahal dia bisa, Nabi Ibrahim dipanggang, bisa mereka memanggang. Tapi mereka enggak, kita bikin api yang besar supaya orang-orang tahu kekuatan yang kita miliki. Setelah api itu besar, tampak kelemahan mereka. Apa kata mereka? Gimana kita naruh Nabi Ibrahim? Karena ketika apinya besar, kita nggak bisa dekat. Manusia. Lalu ada yang memberikan wahyu kepada mereka. Iblis. Ustaz, apakah ada wahyu dari iblis? Nah, antum lihat sebagian orang yang mengaku nabi sekarang, mereka dapat wahyu. Betul, dapat wahyu. Tapi dari siapa? Syaitan. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia memberikan wahyu, itu kerja. Nabi Ibrahim alaihissalam, iblis diriwayatkan, Ibnu Katsir menceritakan dalam kitabnya dan At-Tabari dalam tafsirnya menceritakan bagaimana diwahyukan kepada kaumnya Nabi Ibrahim agar membuat manjanik. Manjanik itu alat pelontar kayak ketapil besar. Nabi Ibrahim ditaruh di sana, diikat, dilemparkan. Di dalam kisah Israiliyat, Ustadz, boleh nggak kita menceritakan kisah Israiliyat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadithu an bani Israel wala haraj. Nggak apa-apa kalian cerita tentang cerita-cerita Bani Israel selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Boleh percaya apa enggak? Kata Nabi, kalian jangan percayai dan kalian jangan dustakan. Karena takut kalian percayai ternyata nggak benar. Kalian dustakan ternyata benar. Maka ya udah, sekedar cerita. Disebutkan bahwasanya malaikat Mikail, dia mengira Allah akan memerintahkan kepadanya untuk menurunkan hujan agar api itu padam.
Malaikat Jibril datang ketika Nabi Ibrahim hendak dilemparkan. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Engkau butuh sama aku sekarang?" Kata Ibrahim, "La, amma ilaika fala." Sama engkau aku enggak butuh. Amma ilallah fa na'am. Kalau sama Allah aku butuh sekarang ini. Dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai pembantu. Dia sebaik-baiknya yang membantu dan menjaga. Nabi Ibrahim tahu malaikat Jibril tidak akan bisa membantu kecuali dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Allah kirim hujan? Tidak. Allah kirim angin? Tidak. Allah langsung berfirman kepada api. Api ini makhluk Allah, jemaah. Allah mengatakan, "Ya nar, ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Jamaah, itu Allah, jamaah. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai perang Uhud. Di surat Ali Imran ayat 173 174, ketika umat Islam kalah di perang Uhud, orang-orang musyrik meninggalkan Madinah. Di tengah perjalanan pulang mereka mau balik lagi ke Madinah. Kenapa mau balik? Kita belum menghabisi Muhammad SAW. Kita balik, kita habisin mereka. Dalam kondisi umat Islam terluka. Akhirnya Rasul SAW mendengar hal itu, dikumpulkan sahabatnya yang tadi ikut perang, keluar. Kita hadapin mereka di Hamra'ul Asad. Allah berfirman di sini, alladzina qala lahumun nas. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, bagi mereka orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang Islam, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Kalian harus takut menghadapi hal ini. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ternyata hal itu malah membuat keimanan mereka semakin kokoh. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kita. Cukup Allah yang menolong dan membantu kita. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah kasih nikmat sama mereka ketika mereka bertawakal kepada Allah. Ketika mereka mengatakan cukup, Allah yang melindungi kita. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau berada di dalam gua bersembunyi. Usaha itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ingat, tawakal itu amalan hati. Kita bekerja, ya itu memang kita disuruh usaha, tapi tawakal itu dalam hati sebenarnya. Ketika berada di dalam gua, selama 3 hari beliau bersembunyi di dalam gua. Orang-orang musyrikin sampai ke depan gua. Sampai, jemaah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, andai kata mereka itu melihat ke kaki mereka, kita kelihatan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhu. Apa keyakinanmu dengan 2 orang yang Allah menjadi ketiga mereka? Rasulullah SAW, Allah menceritakan dalam Al-Quran, mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini yang perlu ditumbuhkan ketika orang itu pasrah kepada Allah. Hajar, antum tahu Hajar? Siapa Hajar, jemaah? Ibunya Nabi Ismail. Baik, ana mau tanya, apa hubungan Nabi Ismail sama Nabi Yusuf? Ana kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, baik, antum. Nabi Ismail saudara kakeknya Nabi Yusuf.
kakek lain ibu. Betul. Yusuf anaknya siapa? Anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak saudaranya Ismail. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Nah, tahu hubungannya jemaah. Nabi yang paling mulia nasabnya itu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bayangkan, keturunannya Nabi semua alaihi salam. Nabi Ismail ketika masih dalam susuan, Allah hendak menguji semuanya. Nabi Ibrahim diuji, apakah kecintaan dia kepada Allah berkurang dengan adanya Ismail? Karena kadang-kala orang yang kepingin punya anak, ketika anaknya datang, mulai hatinya itu keambil sama anaknya. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, cintanya itu murni hanya untuk Allah. Maka tatkala itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, kau harus berpisah dari anak. Berangkat Nabi Ismail, dibawa Hajar sama Ismail. Kemana? Ke Mekah. Belum ada apa-apa jemaah. Kalau sekarang orang umroh seneng, karena semuanya sudah ada. Tapi ketika Nabi Ismail meletakkan Hajar bersama Ismail di situ, terus pergi. Hajar cuma ditinggalin satu wadah kurma dan satu kantong air. Terus Nabi Ibrahim pergi. Si Hajar bingung, ditinggal di sana. Maka diikuti Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ila man takiluna? Kau titipkan kita ke siapa di sini? Tetap Nabi Ibrahim nggak menjawab. Beliau pergi. Ditanya lagi, ya Ibrahim, ila man takiluna? Kau titipkan kita kepada siapa di sini? Nggak dijawab. Yang ketiga nggak dijawab. Di sini Hajar merubah pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya salah. Istri seorang nabi nggak pantas tanya kayak gitu. Maka Hajar mengubah pertanyaan, mengatakan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, naam. Kata Hajar, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita. Silahkan kau pergi. Yang ngasih rezeki kita ini bukan engkau, Allah. Pergi. Maka tinggal di situlah Hajar bersama Ismail. Dia makan kurma, dia minum air sampai habis dan susunya kering. Tapi tetap hatinya bertawakal kepada Allah. Ismail menangis kelaparan. Maka Hajar mencari, ini usaha. Ingat, nggak ada urusan tawakal sama usaha bertentangan, nggak ada. Tawakal itu urusan hati. Maka Hajar dilihat, dia toleh ke kiri, ke kanan, dia lihat ada bukit. Mungkin di sana ada yang bisa membantu atau ada sesuatu yang bisa dia berikan buat anaknya. Lari ke bukit itu. Bukit itu namanya Bukit Sofa. Dari Sofa dia lihat dengan hati yang penuh tawakal kepada Allah. Nggak ada apa-apa. Maka dia lari menuju ke bukit yang satunya, yaitu Bukit Marwah. Di tengah-tengah jalan itu lari kenceng yang namanya Hajar, karena anaknya ditinggal. Dia nggak santai, aku kan tawakal sama Allah. Dia berusaha keras sampai ke Bukit Marwah, dicari, ditolah-toleh, nggak ada. Ya panggil-panggil, nggak ada. Berangkat lagi ke Sofa 2, berangkat lagi ke Marwah 3, berangkat lagi ke Sofa 4, berangkat lagi ke Marwah 5, berangkat lagi ke Sofa 6, berangkat lagi ke Marwah 7 kali. Dan itu yang lakukan kita tatkala kita umrah. Setelah 7 kali dia dengar suara, ada suara. Dia datengin, kalau kau memang bisa bantuin, katanya bantu aku, kata dia. Dia dengar. Ternyata bantuan itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Di telapak kaki Nabi Ismail muncul air Zam-Zam. Subhanallah. Allah tidak turunkan hujan, tapi Allah keluarkan air dari sana. Selesai. Itulah contoh-contoh orang yang bertawakal. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kenapa masih banyak umat Islam yang tidak bertawakal? Kenapa masih ada yang bunuh diri?
Kadang-kadang kita ada orang yang susah hidupnya sampai stres, nggak seharusnya seorang muslim seperti itu. Para ulama menjelaskan ada beberapa hal yang membuat orang terhalangi dari tawakal. Yang pertama, nggak kenal sama Allah. Gimana dia akan yakin kalau dia tidak kenal? Di surat Al-A'raf ayat 89, Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa kata mereka? Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang ada dalam hatiku Allah tahu. Apa yang aku butuhkan sekarang Allah tahu. 'Alallahi tawakkalna. Aku serahkan semua kepada Allah. Ketika orang kenal sama Allah, maka dia akan semakin yakin kemanapun dia pergi, dia nggak akan takut. Di surat Al-Mulk ayat 29, Allah mengatakan, Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan dialah Ar-Rahman yang kita beriman kepadanya dan bertawakal kepadanya. Allah Ar-Rahman, ilmunya meliputi segala sesuatu, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Antum lihat burung-burung yang mendapatkan rezeki dari Allah. Pernah antum mendapatkan di sarang burung ada kulkas? Lihat, ternyata burung ini nyimpen ya. Nggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian tawakalnya benar kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa tawakal? Ana kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal. Apa tawakal? Percaya kepada Allah dan bersandar kepadanya. Nah, fadhal. Antum kirim ke belakang sana. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Kalau kalian seperti itu, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, pagi hari dia pergi dalam kondisi lapar burung itu. Wa taruhu bitam, pulang kenyang. Kenapa? Orang yang kenal sama Allah, dia yakin jemaah. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, beliau pernah cerita tentang bagaimana orang Badui yang yakin sama Allah. Diceritakan nih, orang Badui berjumpa dengan Al-Asma'i, seorang alim ulama yang terkenal. Terjadi obrolan antara keduanya. Tanya, kau dari mana kau? Min Bani Asmu, Bani Asma, dari kabilah Asma. Ental Asma'i, kau yang terkenal itu Asma'i. Iya, kata dia. Kau baru datang dari mana? Qala min ardin yutla fihi kalamur rahman. Aku baru datang dari tempat yang di situ dibacakan firman-firman Allah. Orang Badui ini nggak pernah dengar Al-Quran ternyata. Orang gunung, orang padang pasir sana. Maka dia bertanya, Alir-Rahmani kalamun yatluhu adami. Apakah Allah Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh manusia? Kala nah, iya benar. Kala, iqra alayya, bisa kau bacakan kepada aku? Maka Al-Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. Wadz-Dzariyati dzarwa falhamilati wiqra. Dia baca sampai kepada firman Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Orang Badui tanya, coba kau baca lagi. Ini firman Allah? Iya, ini firman Allah. Lalu orang Badui turun dari ontanya, dipotong ontanya. Sambil dia membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
Dan di langit itu ada rizki buat kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Dia potongin ontanya dalam kondisi kulitnya belum dikuliti, dibagikan. Dia minta tolong Asma'i untuk bantuin dia. Lalu orang ini meninggalkan Asma'i sambil membaca wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian itu, bukan di bumi. Orang yang tahu Allah yang memberikan rizki. Pernah ada seorang lelaki yang dapat informasi tokonya, tempat usahanya kebakaran. Dia santai dengar tokonya kebakaran. Orang ini tanya, kebakarannya sampai ke langit enggak? Ya enggak lah. Rizkiku itu di langit. Yang kebakar itu bukan rizkiku. Rizkiku tetap ada. Seorang yang mengenal Allah. Dari mana kita kenal Allah? Dari Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat Allah, dan dari ciptaan-ciptaannya. Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Manusia itu tidak mengagungkan Allah seperti seharusnya mereka mengagungkan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semua akan berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawat matwiyatun biyamini. Langit yang 7 lapis itu akan terlipat di tangan kanan Allah Jalla Jalaluhu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka syirikan. Karena masih ada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, bersandar kepada selain Allah, karena dia nggak kenal sama Allah. Coba kau lihat, keluar rumah ngelihat semut lewat, ya Allah, ini ciptaan Allah. Kita mau kenal sama Allah, ini ciptaan Allah. Andai kata seluruh penduduk Bukit Tinggi berkumpul, uangnya dijadikan satu, semua tenaga ahli dijadikan satu untuk menciptakan satu ekor semut, bisa? Tak bisa. Apa yang kau sombongkan? Tuh Allah nyiptakan semut tiap hari, dibunuh oleh manusia, diciptakan lagi sama Allah terus. Biasanya di musim hujan antum melihat yang namanya laron. Laron jamaah. Andai kata seluruh penduduk dunia berkumpul untuk menciptakan satu sayap laron, mereka tidak akan bisa menciptakan. Maka kita perlu kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Isra ayat 44, Allah mengenalkan dirinya mengatakan tusabbihu lahus samawati sab' wal ardu wa man fihin. Tusabbih, yang di langit itu bertasbih kepada Allah dan semua yang ada di sananya. Yang berada di bumi, semua yang berada di bumi itu bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak tahu dengan tasbih mereka. Kadang-kadang kita dengar suara jangkrik, kri, kri, kri. Jangkrik pun bertasbih kepada Allah. Allah mengatakan kalian tidak mendengar tasbih mereka, tidak. Kalian tidak faham dengan tasbih mereka. Tapi mereka bertasbih. Kadang-kadang di musim hujan kita dengar suara katak. Di sana ada suara kodok, sana suara kodok, ada suara subhanallah. Ana baru baca tadi. Kalau kedokteran pun, ya tenaga-tenaga ahli baik di medis, baik ini menyebutkan segala sesuatu itu berbunyi sebenarnya. Segala sesuatu itu berbunyi. Sampai pohon itu pun mengeluarkan bunyi. Cuma bunyinya itu nggak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Dan Allah mengatakan semuanya bertasbih kepada Allah. Dan Allah itu Malikul Mulk. Di surat Ali Imran Allah mengatakan Qulillahumma Malikal Mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya semuanya. Allah kasih kekayaan kepada fulan, Allah cabut, Allah kasih kepada fulan. Yang mulia Allah jatuhkan, yang jatuh Allah naikkan. Segala kebaikan ada di tangan Allah. Maka para jamaah, karena bab kita bab tawakul,
Yang kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwasanya makom yang paling tinggi yang berkaitan dengan Asma'ullah al-Husna adalah makom tawakal kepada Allah. Maka kita belajar pulang dari sini, antum baca surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir, antum baca tuh. Allah mengenalkan diri. Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliq al-bari al-musawwir lahul asmaul husna. Maka kita perlu belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim ulama mengatakan inna fid dunya jannah man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga yang kalau ada orang tidak masuk ke surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa surga? Masya Allah, antum jawab. Nah, apa? Dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, nggak apa-apa, kasih dia. Walaupun bukan itu jawabannya. Menghadiri majelis ilmu itu taman-taman surga. Taman-taman ada surga di dunia ini yang orang kalau nggak masuk nggak akan masuk surga Allah SWT. Masya Allah jemaah, kasihkan kepada dia jemaah. Ini anak muda nih, masya Allah. Antum tahu apa jawabannya? Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Antum hidupnya akan tenang kalau kenal sama Allah Subhanahu wa taala jemaah. Bagaimana tidak? Kita kalau di dunia ini kenal sama bupati, kenal sama presiden, kita akan merasa tenang. Ada urusan, tenang, nanti ngomong sama Pak Presiden. Ada urusan, kan tenang, semuanya tenang. Karena dia punya kenalan orang kuat, orang penting, orang yang urusannya didengar, perintahnya ditaatin. Bagaimana kalau kita kenal sama Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah mengatakan kepada api, kuni bardan, jadi api itu dingin. Maka itulah yang disebut jannatud dunya ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Maka kenali Allah. Antum baca firman-firman Allah, antum lihat ciptaan-ciptaan Allah, antum lihat mentari, antum lihat bulan, antum lihat diri antum ketika melihat gunung, masya Allah, anak kecil banget. Gunung ini begitu besarnya. Kita perlu mengenalkan diri kita kepada Allah dan kita perlu kenal Allah. Yang kedua, yang menyebabkan orang tidak benar tawakalnya, nggak yakin sama Allah. Gimana engkau kok nggak yakin? Ada orang-orang yang kenal sama Allah tapi tidak yakin. Maka ini bermasalah. Contohnya urusan rizki. Ada ibu-ibu yang nggak yakin kalau rizki itu dari Allah. Dia mengatakan, enggak, aku dapat rizki dari fulan. Kalau fulan nggak ngasih, berarti aku nggak makan, nggak hidup aku. Lah, fulan itu cuma perantara. Anak-anak yang ngasih rizki siapa? Allah. Ketika anak-anak di perut ibu, siapa yang ngasih rizki? Bapaknya? Ibunya? Lah. Allah yang mengantarkan langsung itu makanan kepada janin. Jalla jalaluh. Maka kita harus yakin bahwasanya orang tidak akan mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Kita harus yakin bahwa semua yang hidup di muka bumi ini, baik yang berakal, yang tidak berakal, itu semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kemudian yang ketiga menyebabkan orang tidak bertawakal adalah sombong. Sombong terhadap ayat-ayat Allah. Seperti Fir'aun. Kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Bayangkan,
Disebutkan Fir'aun ini nggak pernah sakit katanya. Makanya antum kalau sakit harus bersyukur kepada Allah. Orang kalau sakit kemana dia kembali? Ya Allah. Berangkat ke dokter sana, berangkat ke dokter sini, nggak sembuh. Minum obat ini, minum obat itu nggak sembuh. Terakhir kemana? Katanya dokter cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Dari awal cuma Allah yang bisa menyembuhkan, bukan sekarang. Maka jangan sombong. Allah mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Apakah penciptaan kalian ini lebih besar dari penciptaan langit? Mana manusia yang sombong? Kau itu merasa ciptaanmu itu lebih besar dari langit, dari isi langit, dari rembulan, dari matahari? Enggak, kata Allah. Supaya orang nggak sombong ya, kita itu butuh sama Allah. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Yang terakhir, tempat-tempat atau waktu-waktu kita disyariatkan untuk mengungkapkan tawakal kita, untuk mengatakan tawakal. Karena tawakal itu amalan hati, tapi diucapkan di lisan. Para ulama menjelaskan, yang pertama, tempat yang disyariatkan untuk bertawakal atau waktu yang disyariatkan kita bertawakal ketika mau tidur tentu. Dalam hadis Bara bin Azib, Nabi SAW mengajarkan kepada Bara sebuah doa. Dia mengatakan, "Idza ataita majji'ak." Bara, kalau engkau mau tidur, kau datang tempat tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah engkau seperti wudu'nya orang yang mau sholat. Nih, kalau ilmu kedokteran, ilmu medis, mau tidur suruh cuci tangan sama cuci kaki. Dalam Islam enggak. Apa? Wudu seperti sholat. Lebih sempurna mana? Aturan yang diberikan oleh medis atau yang diberikan oleh Islam? Islam. Tapi kita nggak ngamalin. Suruh wudu. Anaknya mau tidur, wudu semuanya. Bapak ngomong kadang-kala sama semua cuci tangan, cuci kaki. Lah, diganti bahasanya. Nahna muslimin. Kita umat Islam. Mau tidur, wudu. Diajarin wudu. Bukan yang bersih cuma tangan sama kakinya. Mulutnya bersih, hidungnya bersih, wajahnya bersih. Kemudian tidur, silahkan. Kita tahu wudu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bukan cuma bersih luarnya aja, Mas. Kalau cuci tangan, cuci kaki mungkin hanya menghilangkan bakteri. Tapi ini menghilangkan dosa-dosa. Bakteri hilang, dosa dihapuskan. Kemudian Nabi mengatakan kepada Al-Bara bin Azib, "Tsumma taji' 'ala syiqqikal ayman." Lalu engkau berbaringlah ke arah kanan. Jadi tidur ke arah kanannya. Tsumma qul, kemudian berkatalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, semua urusanku aku juga serahkan kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan punggungku aku sandarkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap dan takut kepadamu ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik. Enggak ada tempat lari, enggak ada tempat menyelamatkan diri dari engkau kecuali lari kepada engkau. Jamaah, kita kalau takut kepada sesuatu, kita akan menjauhi. Kecuali ketakutan kita kepada orang yang mencintai kita, kita akan lari kepada dia. Bukan dari dia, tapi lari kepada dia. Allah mengatakan, fafirru ilallah. Kalian larilah, lari kemana? Lari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bisa lihat ya, kalau dalam kehidupan dunia, anak kecil ketika bapaknya marah, dia lari kemana? Biasanya dia datang ke bapaknya, dipeluk itu bapaknya, dipeluk itu ibunya sama dia. Karena dia tahu, engkau marah, aku ya harus berangkat kepada engkau. Maka dalam doa ini
Kita berikrar bahwasanya nggak ada tempat lari, menyandarkan diri, bersembunyi dari engkau kecuali menuju kepada engkau. Lalu dia mengatakan, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabi yang engkau utus. Kalau engkau mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bara, fa in mitta min lailatika, engkau mati malam itu setelah baca doa itu, maka engkau mati di atas fitrah. Jadikan itu akhir yang kau ucapkan. Maka jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu tidur, akhir penutupnya itu TV. Nah, ada orang yang nonton TV sampai ketiduran, nonton bola sampai ketiduran, pagi dibangunin mati. Matinya alal fitrah, ala TV nanti. Maka jangan sampai jemaah. Nah, itu waktu-waktu kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, ketika dapat musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqah." Barang siapa yang datang kepadanya sebuah petaka, sebuah penderitaan yang menimpa dia, fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh, kemudian dia turunkan penderitaan itu kepada manusia, maka penderitaan dia tidak akan hilang ketika dia bersandar kepada manusia. Wa man nazalat bihi faqah, barang siapa yang datang kepada dia penderitaan, kemiskinan, kefakiran, musibah apapun, fa anzalaha billah, lalu dia turunkan kepada Allah, dia sandarkan kepada Allah, fayushikullah lahu birizkin ajilin aw ajil, hampir Allah kasih rezeki, segera atau lambat Allah akan kasih rezeki. Maka kalau ada teman-teman yang susah hidupnya setelah bertobat, Ustaz, ana ini setelah bertobat meninggalkan kemaksiatan, usaha ana gagal terus, Ustaz. Nah, soalnya sebagian orang bersandar kepada modal yang masih ada. Tenang, ana masih punya mobil. Tenang, ana masih punya. Tenang, ana. Kenapa kau nggak katakan tenang? Aku punya Allah Jalla Jalla. Bukan kepada benda-benda itu kita sandarkan, tapi kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian yang disyariatkan juga, kalau tadi itu ketika datang musibah, penderitaan yang sifatnya kefakiran, masalah harta. Tapi dalam musibah yang lainnya pun kita bertawakal kepada Allah. Di surat At-Taubah ayat 51 Allah mengatakan, qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak akan ada musibah yang menimpa kita kecuali yang sudah dituliskan untuk kita. Untuk kita, artinya musibah itu untuk kebaikan kita. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali ada unsur kebaikannya, jemaah. Kalau kita mau ambil pelajaran dari musibah itu, maka bertawakallah kepada Allah. Nabi mengajarkan sebuah doa sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu, Ibnu Abbas cerita, Nabi biasa mengatakan kalau kena musibah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Semuanya la ilaha illallah, artinya kita yakin nih, tadi tawakal itu adalah percaya sama Allah. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah. Dia Rabb yang memiliki arsy yang maha agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Dia adalah Rabbus samawat, dia pemilik langit dan bumi, dia pemilik arsy yang maha mulia, Jalla Jalaluh. Maka ketika kita dapat musibah, sandarkan kepada Allah. Kemudian yang keempat, ketika keluar dari rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Banyak orang keluar dari rumahnya dalam kondisi sehat, lengkap, tangannya dua, kakinya dua. Pulang kakinya nggak ada. Pulang sudah di rumah sakit. Pulang sudah nggak bisa bangun. Pulang subhanallah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita ketika keluar rumah, nak, baca doa dulu. Ibu nggak bisa ngawasi engkau,
Bapak nggak bisa jaga engkau, kau minta tolong sama Allah. Kadang-kadang ada anak yang diserempet motor, diserempet mobil, yang jatuh di sekolahnya, yang patah kakinya. Siapa yang bisa jagain mereka kalau kita nggak titipkan kepada Allah? Ajarkan. Allah cukupi. Kemudian disunahkan tawakal juga, atau di waktu-waktu yang dianjurkan kita lebih tawakal ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Jangan mengandalkan aku kuat berangkat ke masjid, enggak. Allah yang bisa membuat engkau datang ke masjid. Allah yang membuat engkau bisa berdiri di sini. Ada orang mau berangkat ke masjid, terpleset dan dia tidak pernah ke masjid lagi. Maka ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian tempat yang kelima, yang keenam, yang kita disyariatkan untuk bertawakal adalah tiap hari. Nggak perlu nunggu musibah, nggak perlu nunggu miskin, tapi pagi dan sore hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Dawud, Ibnu Sunni meriwayatkan secara marfu dan Abu Dawud meriwayatkan secara mauquf, bahwasanya man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang ketika pagi dan petang hari mengatakan hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat. Dia mengatakan la ilaha hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali di pagi dan di sore hari, maka Allah akan cukupi dia dari segala kegundahan, kegalauan, kesulitan dunia dan akhirat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Arnaud, dihasankan oleh beliau, dan kita bisa mengamalkannya setiap hari. Pagi hari sebelum matahari terbit, antum sudah baca. Sore hari sebelum matahari tenggelam, antum sudah baca ini. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Jamaah, antum harus tawakal semuanya, harus pasrah sama Allah. Kadangkala keluar sandalnya hilang, Allah Ustaz hilang, ini sudah pasrah, mau gimana? Nah, ini ada beberapa pertanyaan tertulis, yang bisa Anda jawab, yang nggak bisa wallahu a'lam. Bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Ada Ustaz Khaliful Hadi, nanti ada Ustaz Afdal juga di sini. Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya memiliki ibu beda keyakinan. Bagaimana caranya saya mengajak ibu saya untuk menjadi mu'allaf? Bukan menjadi mu'allaf, untuk masuk Islam. Istilah mu'allaf ini apa? Mu'allaf artinya jemaah? Al-mu'allafati qulubuhum, itu artinya orang yang hatinya lembut ya, yang tunduk akhirnya masuk Islam. Itu artinya mu'allaf. Jadi kalau biasanya itu mu'allaf sebutan untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau masuk Islam 20 tahun, saya mu'allaf Ustaz. Berapa tahun? 20 tahun ya, bukan mu'allaf, sudah alhamdulillah udah Islam nih. Udah Islam. Nah, bagaimana hukumnya apabila saya menikah? Oh, ini 2 pertanyaan. Baik, berkaitan dengan orang tua jamaah ya. Bagaimana kita mengajak kedua orang tua kita untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala? Anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Dan kebaktian yang paling mulia adalah tatkala anak bisa menghadiahkan cahaya Islam kepada kedua orang tua. Itu lebih berarti daripada dunia dan isinya. Karena pada hari kiamat nanti
Kalau orang tua yang mati dalam kondisi kafir, antum kasih dunia dan isinya untuk menembus dirinya dari api neraka, ma tuqbila minhum, Allah nggak akan terima dari mereka. Maka kalau antum kasih orang tua mobil, antum kasih rumah kepada orang tua, dan antum berikan hidayah, maka hidayah lebih utama. Bagaimana cara mengantarkan hidayah kepada orang tua? Yang pertama, doakan orang tua. Yang kedua, tinggallah dekat sama orang tua. Kenapa? Kalau tinggalnya jauh, sang anak ini sulit berkomunikasi sama orang tuanya. Anda masih ingat dengan kisah Al-Auza'i, insyaallah? Iya, dia yang ada di Libanon. Datang kepada dia murid. Dia lagi kajian, dilihat ada orang baru. Ditanya sama Auza'i, kau dari mana? Dari Tastur, daerah di Iran sana, jauh. Daerah yang agamanya Majusi. Ditanya sama Auza'i, gimana orang tuamu? Ada, kata dia, bapakku masih Majusi. Akhirnya Auza'i, ya, insya Allah kalau anda nggak salah ya, kalau nggak salah berarti benar, dia mengatakan, kau coba pulang. Kau pulang, kau jumpain orang tuamu, siapa tahu orang tuamu dapat hidayah lewat engkau. Ini jauh berhari-hari sampai Libanon suruh balik. Tapi kita lihat faedahnya kumpul sama orang yang berilmu. Akhirnya nih muridnya pulang. Sampai Tastur, dia dapati bapaknya sakit, sudah diranjang. Akhirnya dia rawat bapaknya. Dia rawat bapaknya. Suatu hari bapaknya tanya, nak, agamamu ini apa sih, nak? Abah kepingin tahu. Cerita si anaknya ini, agamaku ini Islam, Islam itu seperti ini, macam-macam dia sebutkan. Akhirnya sang bapak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Keesokan harinya atau lusanya meninggal dunia. Antum bisa bayang. Kadangkala anak ini jauh dari orang tuanya, sehingga dia tidak bisa berinteraksi sama bapak, sama ibunya tiap hari. Tunjukkan keindahan Islam. Tunjukkan bahwasanya agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan Islam, ingat, Islam tidak kenal sama hari ibu. Jamaah, Ustaz, kita baru merayakan hari ibu, Ustaz. Nggak ada hari ibu dalam Islam. Ingat, hari ibu itu datang dari orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Di barat, kita ini harus melihat, jangan semua yang datang dari barat dianggap baik. Semua yang dari timur, wah ini keterbelakangan. Tapi semua yang dari barat dianggap baik. Oke, dari barat bikin HP umpamanya, bikin Android, apa, yaitu kemajuan. Kau mau niru nggak apa-apa. Tapi kalau dalam urusan muamalat, ya, dalam urusan ibadah, apalagi tiru orang-orang barat lah. Di barat itu anak umur 18 tahun itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tua tidak punya kontrol kepada anaknya. Anaknya mau jadi pelacur, anaknya mau keluar sama siapa, itu orang tua tidak bisa. Kalau orang tuanya menghalangi anaknya, bisa dipenjara, Bapak. Itu orang barat. Islam lah. Dalam Islam, anak umur 50 tahun, bapaknya masih hidup, apa pangkatnya? Anak sama bapaknya. Bapaknya ngomong, nak, kau jangan kerja di tempat itu. Harus nurut dia sama bapaknya. Ibunya ngomong, nak, kau keluar dari pekerjaan itu, nurut. Walaupun anaknya umurnya 50 tahun, ibunya umur 70 tahun. Karena hubungan itu tidak pernah putus di dalam Islam. Jadi kalau kita bicara hari ibu, dalam Islam setiap hari itu hari ibu. Tiap hari. Jangan nunggu setahun sekali kau berbakti sama ibumu. Setahun sekali telepon ibunya. 360 hari kemana engkau? Ya, kan hari ibu cuma sekali. Yang lainnya ada hari bapak. Ada hari bapak. Padahal bapak nggak diurusin juga sama anaknya. Nanti akan ada hari bapak, ada hari kakak, ada hari adik, ada hari paman, ada hari bibi. Dan dalam Islam, semua itu sudah diatur. Kalau kita wajib berbakti kepada bapak kita, ibu kita. Bayangkan jamaah, Rasulullah SAW mengatakan, ati walidai. Kau taat kepada kedua orang tuamu.
Wa in amarak an takhruja min mali. Walaupun kedua orang tuamu menyuruh engkau keluar dari harta. Kalau bapak ibu umpamanya di Bukit Tinggi, anaknya di Jakarta kerja jadi pejabat, ibunya ngomong, nak, ibu kepingin kau pulang, nak. Boleh anaknya nggak pulang, haram dia nggak pulang, wajib dia pulang. Kalau dia mengatakan, bu, anak kerjanya di sini, nak, yang ngasih rezeki kau itu Allah, balik kau ke sini. Orang mau perang jamaah dalam Islam ini. Jihad ini adalah zirwatu sanamil Islam. Ketika dia izin perang sama Rasulullah SAW, ditanya, kok masih ada orang tua? Masih ada, kata dia. Gimana? Keduanya mengizinkan? Enggak mengizinkan. Pulang kau. Dia mau berperang suruh pulang. Apalagi cuma kerja urusan fulus. Maka ingat, dalam Islam hari ibu kapan? Setiap hari. Tiap hari itu hari ibu kita. Terus hari istri kapan, Ustaz? Nah, ada istri nomor 10, tapi ibu nomor 1. Nah, para jamaah, jadi berkaitan dengan ibu, tolong ini masalah ini ingat, semua hari adalah hari ibu, dan kebaktian anak, tolong dekat sama ibunya, dekat sama bapaknya, mudah-mudahan dia bisa mengajak orang tuanya menuju ke agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya di luar judul. Ini kayaknya besok. Nah, besok kita judulnya masalah nikah. Nah, jadi yang tanya masalah nikah besok aja jam. Assalamualaikum Ustaz. Gimana tawakal sebagai modal untuk poligami? Ini babnya sekarang apa besok jemaah? Ini separuh-separuh nih jemaah. Jemaah ingat, tawakal itu amalan hati. Jadi mau tawakal dalam semua urusan, kita tawakal sama Allah. Jadi urusan poligami, gimana bab tawakalnya jemaah? Nggak ngurus gitu. Tawakal dalam poligami, anak nggak mengurus istri, nggak mengurus mertua, nggak mengurus hari ini makan apa, yang penting anak kawin lagi. Itu tawakal. Lah, tawakal ingat artinya adalah yakin dan percaya kepada Allah 100%, dan kita menyandarkan semuanya kepada Allah. Urusan usaha tetap usaha. Orang yang mau nikah lagi ada aturannya. Aturannya apa? Dia harus mampu untuk memberikan nafkah kepada keduanya. Ada suami-suami yang naudzubillah selama ini makan dari istrinya. Alhamdulillah Ustaz, istri anak baik, rumah punya istri, mobil punya istri, anak kepingin kawin lagi Ustaz. Kok kawin lagi pakai duitnya siapa? Ya duitnya istri Ustaz. Nah, enggak lah, ini babnya harus jelas. Orang yang mau poligami belajar adab-adab poligami, harus mampu berbuat adil. Ada orang jamaah yang tidak bisa adil. Ada orang-orang yang tidak punya manajemen konflik. Orang yang kawin lagi itu dia sedang mendatangkan badai ke rumahnya. Iya, dia sedang mendatangkan konflik. Antum pikir istri-istri Rasul SAW semuanya tenang-tenang? Mereka berantem jemaah. Berantem, ada yang berantem di depan Nabi berantemnya. Istrinya ini. Tapi seorang suami, Allahu Akbar, dia tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Ada suami yang istrinya lagi konflik, suaminya pingsan. Kalau yang kayak gini jangan jamaah, jangan. Baik, barakallahu fikum. Apakah ujian yang menimpa saudara kita di Aleppo Suriah karena mereka kurang bersandar kepada Allah, atau bagaimana Ustaz? Kita ada kajian masalah ini kapan ya? Iya, ini nanti kita bahas di. Tapi yang jelas ingat, apa yang terjadi semuanya dari Allah. Allah mengatakan tadi udah kita bahas, qul la yusibana, katakan tidak akan menimpa kita
illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan. Allah udah catat buat kita, itu akan terjadi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di Aleppo? Kalau dikatakan karena kurang tawakal, bukan. Tapi karena kita. Maksudnya kita? Karena Allah tidak membantu kita. Allah mengatakan, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah memenangkan kalian, kalau Allah membantu kalian, menolong kalian, fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Andai kata seluruh umat manusia berkumpul untuk mengalahkan kita, tapi Allah bersama kita, enggak akan itu terjadi. Wa yakhdhulkum, tapi kalau Allah melepas kalian, Allah tidak membantu kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, siapa yang bisa membantu kalian? Siapa? Kalian mau minta tolong sama siapa? Mau datang minta tolong sama PBB, mau datang ke Perancis, mau datang ke Rusia. Ya Allah, aina Allah? Di mana Allah? Kebanyakan kekalahan umat Islam sekarang ini yang jelas karena Allah meninggalkan kita, dan kebanyakan umat Islam itu telah mengumumkan perang bersama Allah. Apa perang bersama Allah? Riba. Antum lihat riba. Umat Islam sekarang tenggelam di dalam riba dan merasa tidak berdosa. Kalau orang berbuat dosa, merasa itu dosa, ada kemungkinan dia taubat. Tapi yang terjadi di negeri kita, antum lihat pegawai bank konvensional, muslim apa non muslim? Sebagian umat Islam atau kebanyakan rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba, HP-nya riba, semuanya riba. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan hal itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka diumumkan perang kalian bersama Allah dan Rasul. Lalu kita mau minta tolong sama siapa jemaah? Kalau Allah tidak membantu kita, sedangkan kita mengumumkan perang. Insya Allah kita akan bahas pada kajian yang selanjutnya, mungkin nanti malam kita akan bahas tentang masalah apa tema kita malam ini? Hah? Semua belum cukup. Semua itu belum cukup. Nah, supaya kita jelas, perjuangan kita itu nggak sampai banyak yang harus kita perjuangkan. Baik, ini ada pertanyaan. Ini ada bab tawakalnya, nggak apa-apa. Ana seorang pemuda. Kalau pemuda pertanyaannya apa? Nikah. Ingin menanyakan bagaimana menghilangkan syubhat bahwa untuk menikah itu harus punya uang yang lebih, pekerjaan yang bagus. Jazakallah khair. Masya Allah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ini babnya besok lagi nih jemaah. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan. Mampuan apa? Ya kemampuan secara fisik, secara materi dia mampu. Falyatazawwaj. Maka hendaklah dia menikah. Yang enggak mampu suruh puasa. Jadi kalau dikatakan kau harus punya kerjaan yang bagus, ya enggak. Tapi harus punya kerjaan, artinya tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Iya, nggak harus. Kalau ditanya sama mertua, kamu kerja apa? Tenang, bapak nggak usah tanya. Yang penting anak bapak saya kasih makan. Masya Allah. Tapi orang tua biasanya enggak. Orang tua akan tanya, kerjaannya kamu apa? Kalau kerjaannya mungkin mengatakan saya sales. Sales ini nggak jelas fulusnya.
Tapi kalau kerjanya apa? Saya seorang dokter. Alhamdulillah. Kapan mau nikahnya, Mas? Langsung kapan mau nikah? Nah, insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi yang jelas nggak harus. Tapi antum jangan begini. Kadang-kala antum salah milih mertua. Anak kepingin sama fulana, Ustaz, tapi orang tuanya nggak ngasih. Ya udah cari yang lain. Alhamdulillah banyak yang lainnya. Cari yang mau sama antum. Nah, yang nerima antum apa adanya. Sama lagi. Bagaimana cara kita pasrah tentang menemukan jodoh yang baik? Pasrah menemukan jodoh yang baik. Nah, pasrah tadi jamaah, yakin kalau semua itu udah diatur sama Allah. Kita yakin Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Allah itu Al-Fattah, Allah itu Al-Qahar, Allah itu Ar-Razzaq. Yakin dengan semua itu. Usaha, tetap usahakan. Salah satu cara untuk mendapatkan jodoh yang baik, ini camkan, satu cara untuk mendapatkan jodoh yang baik adalah engkau memperbaiki diri. At-Thayyibun lit-Thayyibah. Orang-orang yang baik untuk siapa? Untuk yang baik pula. Orang-orang buruk untuk orang-orang yang buruk. Antum perbaiki diri antum. Ana harus lebih baik, harus lebih baik. Gimana Ustaz? Kalau masalahnya wajahnya nggak bisa diperbaiki, Ustaz. Ya udah, kan baik itu bukan cuma wajah. Antum wajah kayak gitu sudah alhamdulillah syukuri. Antum insya Allah dapat wajah yang baik juga. Jamaah, banyakkan orang menikah melihat kepada wajah, lupa kepada hati. Baik. Jadi antum untuk tawakal tadi, antum ada usaha, tawakal serahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Khususnya buat yang wanita. Yang wanita ini kadang-kadang kan menanti dia, menunggu. Kalau yang laki keliling, dia cari sana nggak cocok, cari sana nggak cocok, cari sana nggak cocok. Sampai anak punya temen itu setelah 75 kali dia nazar, lihat sana nggak cocok, lihat sana cocok tapi perempuannya nggak cocok. Akhirnya menikah juga dia. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Dalam kehidupan rumah tangga, kadang sangat sulit mempunyai kesamaan pasrah atau istiqomah di antara suami istri dalam menghadapi lika-liku masalah rumah tangga. Mohon penjarahan, apa tips-tips biar bisa jadi suami istri yang mudah tawakal dalam rumah tangga. Nah, subhanallah jamaah. Kita tahu tadi yang menjadi penghalang dari tawakal itu adalah tidak mengenal Allah. Maka perlu suami istri ini untuk saling menuntut ilmu, untuk saling mengingatkan. Duduk bersama umpamanya habis subuh ngaji yuk. Suami ngaji, istri ngaji sambil dibacain artinya. Bacakan ayat-ayat tentang tawakal, baca kisahnya Nabi Ibrahim, ada semua dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ditumbuhkan dalam hati istri, atau kalau suaminya yang bermasalah, saling mengisi sebenarnya. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan sama. Memang sulit kalau istri mau ke timur, suami mau ke barat. Makanya kadang-kala ada suami-suami yang istrinya mau ke timur, ya nggak apa-apa lah. Kau ke timur, tafadhol. Ana cari istri yang mau ke barat. Itu kadang-kadang seperti itu terjadi. Maka jangan sampai seperti itu. Jangan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bagaimana kita bertawakal dalam menjemput jodoh? Nah, ini bagaimana hukumnya mengambil ilmu dari lewat TV dakwah umpamanya. Para jemaah, Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahmanir Rahim telah memberikan berbagai fasilitas dan sarana kepada kita untuk berdakwah sekarang. Di antara sarana itu adalah televisi. Ana pernah berangkat ke
Muara Enim, di mana Palembang ya. Nah, ada satu orang datang rombongan naik mobil 8 jam naik mobil. Dia datang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita dapat hidayah nih lewat TV. Di kampung kita nggak ada Ustaz, nggak ada. Alhamdulillah ada TV itu. Soalnya TV ini sekarang sudah di mana-mana ada. Kita paling tidak bagaimana menjadikan isi-isi TV itu yang bermanfaat untuk meramaikan, bukan meramaikan, untuk menggeser TV-TV yang tidak bermanfaat hal itu. Maka kalau kita bicara bagaimana menuntut ilmu lewat televisi, itu sarana yang perlu dimanfaatkan, dan banyak daerah alhamdulillah yang kenal dengan Islam yang benar, kenal dengan sunnah, dapat ilmu bukan dari sekolahan, tapi dari televisi. Tapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena kalau nonton TV bisa sambil tiduran. Dapat ilmu kadang-kala separuh hadisnya, karena dia tidur. Tapi kalau datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, dia tidak mau harus mempersiapkan diri. Harus duduk, tapi tetap menonton TV yang bermanfaat ya. Itu kalau ada orang yang melarang, ya di kampung kita dulu ada Project TV kabel nih, umurnya cuma 2 minggu diputus karena ada orang-orang yang nggak suka. Tapi kita bersabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara ikhlas meyakini segala sesuatu baik buruk dan takdir semuanya berasal dari Allah Ta'ala? Subhanallah. Nah, ini pertanyaannya bagaimana? Karena ada sebagian orang yang keimanannya lemah. Ketika dapat musibah, tadi ada yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang loncat dari jembatan, ada yang marah-marah, ada yang mengatakan lau, andai kata aku tidak melakukan itu, andai kata, nggak perlu. Bagaimana caranya? Semua kembali kepada ma'rifatullah. Kembalinya itu kepada keimanan. Maka antum bayangkan kenapa Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah itu kewajiban-kewajiban seperti kewajiban pakai kerudung, kewajiban puasa itu nggak ada di kota Mekah. Yang ada di kota Mekah adalah penanaman keimanan, tauhidullah. Sehingga apapun yang menimpa mereka, kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, dia disiksa bisa sabar karena dia yakin kalau dunia ini bakal ditinggalkan. Itu, jadi kita perlu mengenal Allah. Yang kedua, supaya kita lebih menerima terhadap keadaan, sering melihat kepada yang di bawah kita. Antum sering-sering ke rumah sakit, ada orang sakit, kunjungin. Di situ antum akan lihat, ya Allah, ternyata ada orang yang lebih susah daripada anda. Di kampung kita itu ada ibu-ibu yang bikin grup sedekah. Grup sedekah, kalau kumpulnya sudah, uangnya sudah kumpul, mereka datang ke rumah desa-desa. Mereka datang, anda dikasih tahu istri, dia ikut, dia berangkat. Ada orang bang, kata dia, rumahnya itu di tanah kuburan. Wanita tua sendirian hidup di sana. Dia kerjanya itu menghancurkan batu. Sehari mungkin dapat 3.000 cuma. Kita perlu datang ke sana. Kadang-kadang ada orang yang merasa susah hidupnya. Apa yang kau susah? Karena kau melihat ke atas. Dan kehidupan di dunia ini sekarang kayak gitu modelnya. Selalu melihat, nggak pernah ngelihat kepada yang di bawah. Mobil ngelihat yang lebih baru, motor kayak gitu. Sehingga dia tidak pandai bersyukur. Itu salah satu cara agar kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Terkadang kita sering melakukan maksiat. Setelah itu kita bertobat dan tawakal kepada Allah. Nyambung nggak ini jemaah?
bertobat dan tawakal kepada Allah, tapi suatu ketika kembali terjerumus. Nah, mungkin maksudnya dia tawakal kepada Allah, ya ana menyerahkan semua kepada Allah. Keputusan Allah mengampuni ana, Allah menghapuskan dosa-dosa ana itu kepada Allah semuanya. Kemudian dia kembali berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya Ustaz agar tidak terjerumus kembali kepada maksiat yang sama? Para jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kodrat manusia berbuat dosa. Kalau antum nggak berbuat dosa, manusia itu sudah hilang dari muka bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah akan mengusir kalian semua. Wala jaa biqaumin akharin. Allah akan datangkan kaum-kaum yang lainnya. Yudhnibun. Mereka berbuat dosa. Fayastaghfirun Allah. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka berbuat dosa itu wajar. Yang tidak wajar adalah terus-terusan melakukan dosa, nggak kembali kepada Allah. Terus gimana posisi penanya ini? Aku berbuat dosa, kemudian dia kembali berbuat dosa, nggak ada masalah, asalkan tobatnya udah lengkap syaratnya. Apa syarat tobat? Anda kasih hadiah. Nah, yang pertama berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kedua, memperbaiki amal yang telah berlalu dan berbuat yang baik. Memperbaiki amalan yang lalu dengan banyak berbuat amal soleh. Yang ketiga, Masya Allah, barakallahu fikum. Nggak apa-apa, kita kasih jemaah. Ada lagi yang mau jawab yang lengkap? Udah jawab tadi belum? Nah, lengkap ya? Nggak lengkap nggak ada hadiahnya. Fadhal. Yang pertama menyesali perbuatan itu. Nah, berazam, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, berhenti dari dosa, meninggalkan dosa itu. Baik. Yang keempat, berhubungan dengan manusia, minta maaf. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, dapat hadiah yang besar nih. Fadhal. Nah, iya. Jadi yang pertama jamaah menyesal. Yang kedua bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ketiga meninggalkan itu dosa. Menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ini yang berkaitan dengan Allah. Kalau ada hubungan sama manusia, maka kita harus minta dihalalkan, minta maaf kepada dia. Berkaitan dengan bertekad untuk tidak mengulangi, itu antum memang tobat? Enggak, karena nggak mau balik. Nggak ada bisikan dalam hati itu, aku sekarang tobat, mungkin bulan depan mau balik gitu. Itu nggak diterima tobat. Tapi dia benar-benar menyesali perbuatan dosa itu. Bagaimana supaya kita tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama? Tinggalkan tempat berbuat dosa. Artinya kalau kita di kampung ini, di kampung ini banyak dosa, Ustaz. Kisah yang membunuh 100 orang. Itu disuruh hijrah supaya dia tidak mengulangi dosa itu lagi di tempat itu. Kampungmu ini nggak benar. Maka antum lihat, kenapa antum berbuat dosa? Oh, ana berbuat dosa karena anak kumpul sama fulan. Antum tinggalkan fulan. Anak kembali melakukan dosa ya karena anak umpamanya ya tinggal di tempatnya fulan. Ya tinggalkan tempatnya fulan. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan, mungkin ini ada pertanyaan yang panjang sekali jamaah ya. Nanti kita akan baca di kajian yang selanjutnya. Tapi Anda mau kasih hadiah? Sebutkan 5 hal yang kita lebih diutamakan untuk mengucapkan tawakal kita di situ. Masya Allah. Nah, fadhal. Yang pertama, ketika tidur, ketika dapat musibah, ketika ya tadi yang pertama kefakiran jamaah, bangkrut atau apa, kemudian musibah, balak yang lainnya, kesulitan. Nah, yang keempat, ketika keluar rumah, ketika mendengar azan, hayya 'alas shalah. Nah, yang keenam, ketika pagi dan petang tiap harinya. Nah, barakallahu fikum. Tolong Taib, hadza masih ada 3 hadiah, kita lanjutkan nanti insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Mohon maaf kalau pertanyaan sebagian belum dijawab. Insyaallah disimpan pertanyaannya, nanti kita akan jawab di kajian yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.